Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang budidaya ikan patin. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani. Saya Nurmela Bisrega. Dan ada satu teman kami, Bu, namanya Selvi Ramadhani, tidak bisa hadir dalam pembuatan video praktek prakuliah hari ini. Baiklah, kami akan langsung mempresentasikan tentang budidaya ikan patin. Yang pertama, cara budidaya ikan patin. 1. Bibit ikan patin. Contohnya seperti ini. Cara memastikan memilih benih ikan patin yang berkualitas karena itu akan berpengaruh pada budidaya ke depannya. Adapun trik memilih benih yang berkualitas adalah jangan membeli benih ikan patin terlalu jauh karena bisa tewas saat melakukan perjalanan jauh. Belilah saat kolam Anda benar-benar sudah jadi. Beli benih yang ukurannya besar, pilih benih yang warnanya cerah, hindari membeli benih yang terlihat cacat, pilih benih yang terlihat aktif dan lincah. Yang kedua, buat kolam dari terpal. Contohnya seperti ini. Mengapa harus membuat kolam dari terpal? Karena untuk pemula, pembuatan kolam dari terpal sangatlah ekonomis dan menghemat budget. Berikut adalah cara membuat kolam ikan patin dari terpal. Pastikan Anda memilih untuk menggunakan terpal yang kualitasnya sangat bagus. Beli terpal dengan panjang 9 hingga 14 meter dan lebar 7-9 meter. Terpal dengan ukuran di atas bisa menghasilkan kolam dengan lebar sekitar 5 meter dan panjang 9 meter serta tinggi kurang lebih dari 1 meter. Pastikan Anda meratakan tanah untuk calon ikan Anda. Sebarkan pasir sekitar 10 cm tebalnya, kemudian haluskan. Gunakan bambu yang dianyam sebelumnya untuk menyangga bagian pojok kolam ikan agar kolam bisa kuat apabila Anda isi air dan ikan. Pasanglah terpal yang sudah Anda beli ke penyangga dengan bentuk ukuran kolam yang sudah Anda sesuaikan dengan luas tanah yang diratakan. Yang ketiga, tebarkan benih ke dalam kolam. Contohnya seperti ini. Treatment untuk menebarkan benih ke dalam kolam adalah Anda perlu memastikan agar kolam buatan Anda sudah terdapat plankton. Isi kolam Anda dengan kedalaman air sekitar 45 cm. Pastikan dengan baik bahwa air Anda benar-benar berkualitas baik. Masukkan dahulu benih ke dalam sebuah plastik sekitar 20 menit agar benih ikan patin bisa menyesuaikan diri sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kolam terpal. Setelah itu, masukkan benih patinnya ke dalam kolam. Baru buka perlahan plastik dan biarkan benih patin keluar dengan sendirinya menuju kolam. Pastikan Anda tidak menebar benih terlalu banyak dalam kolam agar tidak begitu padat. Selanjutnya, berikan pakan secara teratur. Contohnya seperti ini. Cara memberi makan benih-benih patin selama 3 hari dengan dosis pakan sekitar 3/4 dari bobot ikannya. Yang kelima, lakukan pemeliharaan dengan rutin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan patin. Pastikan Anda dengan rutin mengganti air di kolam selama 2 minggu sekali agar kualitas air di dalam kolam terjaga. Ganti air sepertiganya dahulu. Jika sudah, maka bisa menambahkan air baru dengan pelan-pelan. Apabila sedang musim kemarau, maka perlu rutin melakukan pemeriksaan jumlah air di dalam kolam dan segera isi apabila memang air sering berkurang lebih cepat. Yang keenam adalah panen ikan patin. Contohnya seperti ini. Dalam memanen ikan patin ada panduannya, yaitu sisakan air di dalam kolam terpal Anda menjadi sekitar 1/3. Lalu
jaring untuk menangkap ikan-ikan di dalam kolam. Masukkan hasil panen Anda ke dalam kantong transparan berisi air segar. Tambahkan oksigen di dalam plastik agar ikan bisa hidup. Jangan terlalu banyak mengisi kantong plastik dengan ikan patin. Lalu waktu ideal untuk memanen adalah saat pagi atau sore hari. Selanjutnya adalah jenis-jenis ikan patin yang akan dijelaskan oleh Nur Melani. Baiklah, yang kedua itu jenis-jenis ikan patin. Yang pertama itu ada patin lawang. Nah, gambar ikan patin lawang seperti ini. Jadi, patin lawang atau Pangasius niuenhuisi adalah ikan yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Ikan ini awalnya berasal dari Lembah Mahakam di Kalimantan bagian timur. Ciri ikan ini adalah giginya runcing dengan mulut yang memoncong. Nah, yang kedua, Pangasius macronema. Nah, jadi contoh Pangasius macronema ini gambarnya seperti ini. Jadi, Pangasius macronema atau bisa juga disebut Pangasius siamensis pertama ditemukan tahun 1850 dan banyak dibudidayakan di Kalimantan. Tubuh ikan patin jenis ini bisa mencapai hingga 21 cm panjangnya. Nah, yang ketiga, Pangasius micronemus. Jadi jenis ikan Pangasius micronemus ini seperti ini gambarnya. Ikan patin jenis ini memiliki nama lain patin walatau. Ikan jenis ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat dan penyebarannya juga sampai ke negara Gajah Putih, Thailand. Ikan ini bisa memiliki panjang hingga 60 cm. Nah, yang keempat, jenis ikan patin Pangasius nasutus. Jadi jenis ikan ini seperti ini. Pangasius nasutus atau patin pedado memiliki sirip yang bersinar dengan gigi bak duri. Jadi giginya bak duri yang tajam. Ikan jenis ini banyak ditemukan di kawasan Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Patin jenis ini juga mudah ditemukan di negara Malaysia. Berbeda dengan ikan patin wakalatu, jenis ikan sapu ini memiliki panjang tubuh hingga 90 cm. Nah, yang kelima ada jenis ikan patin Pangasius polyuranodon. Jadi, ini gambarnya. Pangasius polyuranodon atau patin juaro ini banyak ditemukan di kawasan Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Penyebaran patin jenis ini juga sampai ke negara Thailand. Ikan ini memiliki dominasi warna putih. Patin jenis ini juga di bagian punggungnya juga berwarna putih. Ada sirip lemak yang sangat kecil di bagian punggung patin juaro. Tidak sama dengan jenis ikan patin lainnya. Patin juaro memiliki panjang hanya 50 cm. Nah, yang keenam ada jenis ikan wandersi. Nah, wandersi itu seperti ini ya, teman-teman. Jenis ikan patin ini lainnya yakni ikan patin muncung. Dinamakan muncung karena memang mulutnya yang begitu muncung ya. Ikan ini memiliki ukuran yang bisa dikatakan kecil karena maksimum panjangnya hanya mencapai 50 cm saja. Kalimantan Timur dan Sumatera adalah daerah yang banyak menghasilkan patin jenis ini. Nah, yang ketujuh ada jenis ikan patin Pangasius lithostoma. Jadi jenis ikan patinnya itu seperti ini. Pangasius lithostoma adalah ikan patin yang penyebarannya lebih banyak di kawasan Kalimantan. Ikan ini memiliki ukuran tubuh sangat kecil karena panjang maksimumnya adalah 20 cm. Berarti ini lebih kecil dari sini. Nah, yang ke-8 yang terakhir adalah Pangasius jambal. Jadi seperti ini gambar ikan jenis patin Pangasius jambal. Patin jambal adalah jenis ikan yang mudah untuk dikembangbiakan. Jenis ikan ini bisa memiliki panjang sampai 120 cm. Patin jambal sendiri banyak ditemukan di wilayah perairan Sumatera dan Kalimantan. Ikan patin jambal memiliki karakteristik kepala lebih panjang serta melebar ke arah punggung dengan mata berukuran sedang yang berada di sisi kepala.
Meskipun keberadaan ikan ini cukup melimpah, namun pemanfaatan ini juga diketahui masih terbatas. Oke, selanjutnya ada pakan ikan patin yang akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Rini. Pakan ikan patin. Yang pertama adalah berbagai jenis pakan ikan patin yang bagus untuk budidaya patin. Yang pertama, Artemia. Artemia adalah udang air asin yang memiliki banyak kandungan nutrisi. Artemia mudah dimakan dan mudah dicerna oleh sistem pencernaan ikan karena karena menggunakannya sebagai pakan ikan air tawar. Yang kedua, cacing sutra. Cacing sutra secara alami adalah serangga tersehat yang bisa Anda dapatkan untuk memberi makan ikan peliharaan Anda. Anda tidak bisa menemukan pakan lain yang memiliki kandungan rendah lemak dan nilai gizi yang cacing sutra miliki. Yang ketiga, kutu air. Kutu air yang bisa digunakan untuk memberi makan ikan Anda yakni jenis Depnia atau Moina. Depnia adalah krustasea planktonik yang termasuk dalam Filopoda, kadang-kadang disebut Brachiopoda, yang ditandai dengan kaki seperti daun yang diratakan dan digunakan untuk menghasilkan aliran air untuk peralatan penyaringan. Sementara Moina adalah kutu air dari genus Crustacea yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup di perairan yang mengandung kadar oksigen rendah serta salinitas tinggi. Selanjutnya, pakan pelet. Jika makanan hidup tidak tersedia, terlalu mahal atau terlalu merepotkan untuk dibudidayakan, makanan beku atau pelet adalah alternatif yang baik. Udang air asin adalah makanan beku terlaris, tetapi Anda tidak boleh membatasi ikan patin Anda hanya makan pelet udang saja. Yang selanjutnya adalah habitat ikan patin yang dijelaskan oleh Nur Melani. Habitat ikan patin. Habitat ikan patin adalah di tepi sungai besar dan di muara sungai atau danau. Bentuk mulut ikan yang letaknya di bawah, maka ikan patin termasuk dalam ikan yang hidup di dasar air. Ikan patin terkenal dengan dagingnya yang gurih dan lezat. Patin juga terkenal sebagai hewan yang bersifat nokturnal atau melakukan aktivitas pada malam hari dan siang hari mereka bersembunyi. Ikan patin yang masih benih biasanya bergerombol dan muncul di permukaan sesekali untuk menghirup oksigen langsung. Karena ikan patin ini sangat digemari masyarakat, sehingga banyak orang yang melakukan budidaya ikan patin. Budidaya patin ini bukan hal yang rumit karena patin termasuk golongan ikan yang dapat bertahan pada lingkungan yang perairannya tidak bagus. Untuk kelangsungan hidup, ikan patin sangat dipengaruhi oleh kualitas air. Sehingga air sebagai media tumbuh dan berkembang ikan harus memenuhi syarat dan harus selalu diperhatikan kualitas airnya. Begitu juga dengan suhu atau kandungan oksigen dan keasaman air. Air yang baik digunakan untuk kolam ikan akan membuat ikan dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, yang terakhir ada manfaat ikan patin sebagai kesehatan yang akan dijelaskan oleh Rini. Manfaat ikan patin bagi kesehatan. Yang pertama adalah mencegah penyakit kardiovaskular. Yang kedua, mengurangi kadar kolesterol. Yang ketiga, mencegah penyakit jantung koroner. Yang keempat, pertumbuhan bayi lebih optimal. Yang kelima, membantu pembentukan otot. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Yang ketujuh adalah memperkuat tulang dan gigi. Yang kedelapan, mencegah osteoporosis. Yang kesembilan adalah sumber penghasilan. Yang ke-10 adalah dijaminkan olahan yang menguntungkan.
Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Adapun kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selamat siang.